Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Mulai menerima keadaan. Suara dering telepon membangunkanku. Mataku mendelik kala melihat siapa si pemanggil. Halo, Mah. Halo, An. Kamu sakit ya? Kok gak kabari Mama sih? Tadi nelpon David. Katanya kamu sampai dirawat. Apa sudah baikan, sayang? Suara Mama terdengar khawatir, tapi juga semangat dalam satu waktu. Gak apa-apa kok, Mah. Cuma butuh istirahat aja. Mama gak perlu khawatir. Jadi, ada kabar baik? Maaf, belum, Mah. Ya udah, sabar aja, masih pengantin baru juga. Terdengar helaan nafas panjang di seberang sana. Mungkin Mama kecewa, belum mendengar kabar yang diharapkan. Terdengar suara tawa Mama, yang aku yakin itu dilakukan untuk menghiburku. Sayangnya hatiku menerimanya berbeda. Terasa ada yang meremas. Nyeri itu sangat nyata. Sendirian di kamar inap ini lumayan membosankan. Jangan tanyakan kemana perginya Bang David. Aku juga tak ingin bertanya soal itu. Sejak aku bangun tadi, lelaki itu tak ada di sini. Ana, lagi apa? Mataku terbelalak kala membaca pesan dari Pak Adrian. Pesan basa-basi, tapi juga bingung harus dibalas atau tidak. Kuputar-putar ponsel di tangan, hingga beberapa menit kemudian, aku ganggu ya? Satu pesan lagi masuk dari Pak Adrian. Enggak kok Pak, maaf. Kamu lagi apa? Saya lagi duduk aja di ranjang. Pinginnya sih keluar, tapi kok males banget istirahat di rumah sakit, sangat membosankan. Enakan kerja. Tak lupa aku sematkan emot senyum di akhir chat. Aku temani, mau? Duh, apa-apaan ini? Aku memancingnya. Gimana ini? Suara dering telepon mengagetkanku. Seketika, ponsel yang kupegang terpental ke atas ranjang. Mati. Aku menghembus nafas kasar. Namun, sedetik kemudian, ponsel tersebut kembali berdering. Aku gelagapan, sejenak ragu untuk mengangkatnya. Tapi kemudian, halo, An? Halo Pak, kamu udah makan? Udah Pak, makan apa? Makan angin. Lagi sakit juga masih bisa bercanda. Aku tuh pengennya kesana temenin kamu. Tapi mau gimana lagi? Perusahaan ini bukan punyaku. Bapak fokus kerja aja. Saya nggak apa-apa kok. Ya udah, nanti makan yang banyak ya, biar cepat masuk kerja lagi. Iya, makasih Pak. Ana, suara itu suara yang amat aku rindukan. Suara yang selalu mampu membuatku nyaman, tenang, tak peduli seberapa besar apapun masalah yang melanda. Jika bersamanya, aku merasa kuat, merasa sehat, merasa tegar, dan merasa mampu menghadapi segala badai apapun. Namun, suara itu pula yang melemahkanku saat ini. Sebab ku tahu,
aku tak mungkin lagi mampu membagi segala kisahku. Sambungan diputus bersamaan dengan pintu kamar yang terbuka. Ibu, Ana, aku bergegas turun dari ranjang, berjalan ke arahnya. Lantas menghambur dalam pelukan wanita paruh baya itu. Wanita yang telah melahirkanku. Lama kami berpelukan hingga tak sadar ada dua orang yang tengah memperhatikan kami. Kalau saja aku tak mencium wangi parfum lelaki itu, mungkin aku tak pernah tahu jika Bang David dan adikku Alina berdiri di sana. Segera kulepaskan pelukan pada ibu, menyeka air mata dan menyambut kedatangan Alina. Aku dan Alina berpelukan erat. Dia juga menangis. Ku elus pucuk kepalanya. Kakak, Alina kangen banget. Iya. Gimana keadaan kamu, An? Ibu bertanya dengan suara serak. Kami sudah duduk di sofa, sedangkan Bang David duduk di ranjang. Ana sehat, Bu. Besok udah bisa pulang kan, Bang? Aku menggenggam tangan ibu. Satu tangan mengelus pucuk kepala Alina yang menyandarkan kepalanya di bahuku. Dengan kedua tangan memeluk pinggang. Kemudian tatapanku beralih pada Bang David, meminta dukungan atas pertanyaanku. Iya, kalau udah boleh pulang sama dokter, besok Ana udah bisa pulang. Lelaki itu menjawab pelan. Sesaat dia menatap dalam padaku, lalu pandangannya melirik ke arah Alina. Mereka bertatapan, kemudian saling membuang pandangan. Sekarang tatapan mereka berdua begitu terekam dalam ingatan, lalu menyayat hati. Aku benci situasi dan perasaan ini. Aku memandang ibu, lekat. Ibu, siapa yang mengabari aku di sini? Mama mertuamu. Dia sangat khawatir. Setelah mendapat kabar darinya, ibu langsung meminta adikmu untuk memesan tiket. Kami berangkat langsung. Aku mengangguk. Tentu tidak mungkin jika Bang David yang mengabari keluargaku. Oh iya, saat suamimu ke Malang, ibu suruh saja menginap di rumah daripada nginap di hotel. Iya toh? Lah, kok malah menolak? Terus ibu bujuk saja. Masa menolak tawaran ibu? Syukurlah dia mau. Kalau menginap di rumah kan makannya terjamin daripada makan di luaran. Tiba-tiba saja ibu menceritakan itu, membuatku kikuk. Bingung harus membalas apa. Karena kami tidak pernah membahas itu. Jangankan berbicara hal pribadi, sekedar mengobrol basa-basi pun rasanya tidak pernah. Entahlah, jika aku lupa, yang kuingat selama pernikahan kami hanya ketidakpedulian dan sikap cuek yang kami tampilkan. Aku hanya bersikap biasa saja, seperti tak terlalu akrab dengannya. Tak juga mencoba meminta perhatian padanya. Bagiku, diabaikan saja sudah cukup menyakitkan hati. Tak perlu menambah sakit hati dengan meminta perhatian dan tidak terbalaskan. Maka aku akan melakukan hal-hal yang aku sukai tanpa harus menuntut balasan apapun padanya. Menyiapkan makanan yang aku sendiri tidak tahu. Bang David tahu atau tidak jika makanan yang terhidang di meja itu hasil masakanku.
menyetrika, dan mencuci bajunya yang aku sendiri juga tak tahu. Bang David tahu tidak jika aku yang menyiapkan pakaiannya? Bagiku, uang yang dia berikan ke rekeningku tiap bulan sebagai gaji aku bekerja di rumahnya. Itu sudah cukup. Walaupun pada kenyataannya, aku belum pernah menggunakan uang tersebut. Uang itu masih utuh. Aku khawatir jika suatu saat pernikahan ini tidak bertahan, dia atau aku akan mengungkit setiap pemberian yang telah diberikan. Padahal bagiku sendiri, apapun yang telah diberikan tidak selayaknya diungkit-ungkit. Kedatangan ibu bagaikan obat mujarab pada sakit yang kuderita. Rasanya tubuhku telah kembali sehat. Ingin sekali pulang bersamanya. Duduk di ranjang. Malam telah larut. Ibu tengah terlelap di sofa. Sedangkan Alina entah kemana. Ingin sekali kutinggalkan kota penuh kenangan menyakitkan ini. Kembali pada seorang Ana yang dulu. Rasanya selama tinggal di kota ini, aku menjadi sangat rapuh dan mudah menangis. Menyebalkan. Bang David, jangan tanyakan padaku. Niat hati ingin ke kamar mandi, tapi langkah kaki menuju keluar kamar. Malam begini sangat sepi. Samar terdengar suara tangisan di luar. Seperti ada orang yang tengah mengobrol. Entah apa. Rasa penasaran tiba-tiba mencuat ke permukaan. Perlahan kebuka pintu kamar. Di sebuah kursi panjang, ada dua orang yang tengah duduk saling berhadapan. Seorang wanita tengah menangis, dengan seorang lelaki tengah menghapus air matanya. Maafkan aku, Nah. Tapi hatiku mulai menerima pernikahan ini. Aku sangat mencintaimu, Bang. Apa yang sedang mereka bicarakan? Bang David mulai menerima pernikahan ini. Bersambung.